Semenjak suamiku menikah lagi, aku stop peduli padanya. Rumahku biarkan berantakan, berangkat kerja lebih awal dan pulang lambat. Kadang aku nongkrong dulu di kafe. Lebih baik aku menikmati hidup biar gak makin stres. Part 9. Kamu jangan egois dong, Risa. Jangan hanya mementingkan diri kamu sendiri. Kamu enak-enakan makan di restoran, sedang keluarga kamu di rumah hanya makan tahu sama tempe. Kelewatan tahu gak? Ibu melirikku sinis. Aku makan di restoran karena ditraktir teman. Bu, apa teman-temanku juga harus mentraktir keluarga ini juga? Balasku tak kalah sinis. Lagi pula kalian sendiri yang ngotot untuk menambah anggota keluarga. Harusnya kalian juga harus nambah pemasukan dong. Nambah orang artinya bertambah juga beban kita. Aku bukan beban ya, Mbak. Ya udah gini aja. Kalian semua gak usah jajan. Mulai bulan depan. Gak ada yang namanya uang pegangan. Dan kamu Mas, kamu hanya boleh bawa uang untuk bensin aja. Untuk kebutuhan pribadi Mbak Risa, biar aku beliin sekalian belanja bulanan. Pokoknya semua yang aku sediakan di rumah ini harus cukup sampai 1 bulan. Nita segera beranjak dari sofa setelah memberikan ultimatum. Terus uang rokok aku gimana? Nita, teriak Mas Adit mengejar istri mudanya. Ini semua gara-gara kamu, Risa. Lagian apa susahnya sih? Tinggal nurut sama suami. Tugas istri itu kan memang ngatur keuangan. Terus tugas kamu di sini apa? Gerutu ibu kesal karena uang bulanannya bukan lagi dipotong, tapi ditiadakan. Nita juga kan istri Mas Adit, Bu. Dia aja masih sanggup kok mengelola gaji suami kami. Ku persembahkan senyum terindahku pada ibu mertua. Kamu kan kerja, Risa. Gak ada salahnya bantu ekonomi suami. Ucap ibu sedikit melunak. Tak lagi terdengar ketus, tapi menggelitik. Risa kan cuma penjahit, Bu. Gajinya cuma cukup buat beli bensin aja. Ya, paling sisa buat beli cilok di pinggir jalan. Sindirku halus membuatnya terlihat salah tingkah. Saat weekend begini, biasanya aku masih datang ke butik sekedar merefresh pikiran karena suntuk sekali kalau di rumah. Tetapi kali ini, aku mendadak kehilangan mood untuk bekerja. Tak tega juga aku membiarkan Mas Adit dan keluarganya kelaparan. Nasi sudah matang sejak tadi, tapi tak ada satupun lauk yang tersedia. Padahal tanggal gajian Mas Adit masih 3 hari lagi. Nita benar-benar kelewatan. Aku memutuskan pergi ke warung sayur di pertigaan. Malas rasanya kalau harus berbelanja di warung dekat rumah dan bertemu ibu-ibu tukang rumpi. Di belahan dunia manapun, seorang wanita seharusnya membela kaumnya yang tertindas. Mereka malah terus menyalahkan aku karena belum bisa memiliki anak, demi membela Mas Adit yang kawin lagi. Udah gila kurasa mereka. Aku membeli 2 ikat kangkung, ikan asin, dan 2 papan besar tempe. Setelah membayar belanjaan, aku berbelok ke gerobak bubur ayam yang mangkal tak jauh dari sini. Ku pesan 1 porsi dan memakannya di tempat. Kuisi perutku sampai kenyang sebelum pulang ke rumah. Asteris. Ya ampun. Adit, lihatlah istrimu ini. Makanan kambing begini masa ditaruh di meja makan. Ibu mertua menatap jijik pada baskom berisi cah kangkung yang baru saja kuletakkan di atas meja. Sudahlah, Bu. Daripada kalian kelaparan, lebih baik kita makan apa yang dimasak oleh Risa. Masih untung dia mau keluar duit buat belanja. Kalau ibu masih punya uang, belilah lauk kesukaan ibu sendiri. Sergah Mas Adit memarahi ibunya. Ibu mana ada uang? Dit, kan selama ini ibu gak kerja. Kan memang tugas kamu untuk mencukupi keperluan ibu sama bapak. Iya kan? Pak, ibu mencolek lengan bapak. Mencari pembelaan dari suaminya itu. Risa, kalau kamu masih pegang uang, tolong belikan Mas rokok. Mulut asem banget dari kemarin gak ngerokok. Kalau sekarang beli rokok, besok gak masak. Mungkin ini waktu yang tepat untuk Mas berhenti merokok. Aku melirik wajahnya yang memerah. Hah, teriaknya sembari menggebrak meja. Piring dan seisi meja bergeser dari tempatnya karena getaran yang sangat keras itu. Aku menatapnya acuh, lalu memilih berlalu meninggalkan meja makan. Sempat kulirik Mas Adit sedang mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tahu, sangat berat bagi seorang pecandu rokok untuk berhenti begitu saja. Baca selengkapnya di KBMF. Judul, Usai. Penulis, Citimo.